Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Indramayu? Semoga kita selalu sehat, selalu bersemangat dalam menjalankan tugas kita sebagai penyelenggara. Dan ini sudah memasuki bulan Juli tahun 2020. Sudah waktunya bagi kita untuk memutakhirkan data pemilih. Teman-teman, jangan lupa dalam menjalankan setiap tahapan kita harus taat pada protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sesuai dengan tahapan, mulai tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2020, kita berkewajiban memutakhirkan data pemilih. Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu syarat-syarat seseorang bisa didaftarkan sebagai pemilih. Syaratnya genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, yakni tanggal 9 Desember tahun 2020, atau sudah menikah atau sudah pernah menikah. Berikutnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTPL. Dalam hal pemilih tersebut belum punya KTPL, maka dapat menggunakan suket atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Padang Pariaman. Berikutnya, tidak sedang menjadi anggota TNI Polri. Teman-teman penyelenggara, ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan selama proses pencocokan dan penelitian. Yang pertama itu persiapan. Dilakukan tanggal 24 Juni 2020 sampai 14 Juli 2020. Pada tahap ini kita melakukan pengusulan nama PPDP, penetapan PPDP, dan melakukan BIMTEK terhadap PPDP. Berikutnya kegiatan pelaksanaan. Tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Pada tahap ini ada kegiatan yang namanya klik serentak, di mana kita mengajak seluruh warga masyarakat untuk mengecek namanya sendiri di web yang sudah disediakan oleh KPU RI, apakah dia sudah terdaftar atau belum, dan juga menerima masukan dari mereka. Selanjutnya tanggal 18 Juli 2020 coklit serentak, di mana kita bersama-sama se-Indonesia melakukan gerakan coklit pada masyarakat untuk didaftarkan namanya. Kegiatan coklit ini kita lakukan sampai tanggal 13 Agustus 2020. Terakhir, kegiatan pelaporan dilakukan mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Jadi, paling lambat PPDP menyerahkan laporannya kepada PPS tanggal 13 Agustus 2020. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, teman-teman PPDP dibekali dengan daftar pemilih model AKWK. Dan dalam melakukan kegiatan coklit, PPDP melakukannya dengan cara mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir model AAKWK. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan. Jangan lupa memberikan kode U. Mencoret pemilih yang telah meninggal, memberi kode 1. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain dengan memberi kode 4. Mencoret pemilih yang telah berubah status
dari status sipil menjadi Tentara Nasional Indonesia kode 6 atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kode 7. Mencoret pemilih yang belum genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau tanggal 9 Desember 2020 nanti atau belum pernah menikah dan memberi kode 3. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, atau RT/RW atau wali korong dan memberikan kode 5. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan memberikan kode 9. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas, beri kode 1 untuk disabilitas fisik, kode 2 untuk disabilitas intelektual, kode 3 untuk disabilitas mental, dan kode 4 untuk disabilitas sensorik. Mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dan memberi kode 10. Dan petugas PPDP memberikan kode centang pada formulir AKWK untuk data pemilih yang sesuai saat dicoklit. Setelah itu, petugas PPDP mengisi formulir model AA1KWK, yakni tanda bukti pendaftaran pemilih, ditandatangani oleh kepala keluarga atau penghuni rumah dan oleh petugas PPDP. AA1KWK ini terdiri dari 2 bagian. Satu bagian untuk penghuni rumah, satu bagian lagi untuk petugas PPDP. Setelah itu, kita lakukan pengisian formulir AA2KWK, yakni stiker yang akan ditempelkan di luar rumah pemilih. Tanda bukti kita sudah melakukan pencocokan dan penelitian. Model AA2KWK ini juga ditandatangani oleh kepala keluarga atau penghuni rumah, juga harus ditandatangani oleh petugas PPDP. Terakhir, untuk rekan PPDP, di saat mencoklit wajib menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman berupa kokarde dan ban lengan. Jangan lupa lakukan kegiatan coklit door to door dengan mendatangi rumah pemilih. Jaga kesehatan, tetap semangat, selamat bekerja, bekerjalah dengan selamat.